Sebelumnya ini sudah tahu saya semua ya? Sudah pernah ketemu saya semua? Sudah. Di yang ikut di Blitar kemarin yang di pembekalan dulu. Iya. Ya di pembekalan kan cium tangan, angkat tangan. Cium tangan. Cium tangan salim lah. 1, 2, 3. Yang hanya ikut hari kedua. Oh, hari kedua. Yang hari pertama sudah tahu sama saya ya. Yang hari kedua pastinya belum tahu sepenuhnya. Jadi saya kenalan lagi, nggih. Oke, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Rizky. Jadi ya Pak Rizky. Oh, biar kelihatan ya. Atau saya buka aja, karena COVID-nya sudah ada kan? Iya. Nanti gantengnya Oke, terima kasih. Nama saya Rizky. Basic saya adalah di pengobatan tradisional. Jadi saya alumni D3 pengobatan tradisional. Sama kayak mbak-mbaknya yang di sini, ini adik kelas saya. Beliau kuliah di Universitas Erlangga, jurusan pengobatan tradisional. Di belakang juga ada yang kebetulan magang di rumahnya Bu Hartati. Kalau bulan kemarin teman-teman adik kelas juga banyak yang magang di rumah saya, ada sekitar 4 orang juga. Nah, dasarnya saya adalah memang pengobatan tradisional dari kuliahan. Bedanya, saya adalah praktisi pengobatan tradisional komplementer. Bedanya kalau ibu-ibu semua nanti jadi penyehat tradisional. Kalau izinnya kami yang dari D3 itu SIPT, KT. Kalau yang Bapak Ibu nanti izinnya namanya STPT. Nah, karena kemarin sempat ramai di grup tentang STPT dan seterusnya, saya kasih pandangan. Jadi STPT itu nanti adalah surat terdaftar penyehat tradisional yang ngurusnya nanti di Dinas Kesehatan. Apa saja syaratnya STPT, Mas? Syaratnya STPT itu yang pertama adalah foto 4x6, kemudian surat domisili usaha dari RT RW nanti kepala desa atau kelurahan yang tanda tangan, terus kemudian dari puskesmas, terus kemudian ada lagi dari asosiasi yaitu kami Aspetri, kemudian ada uji kompetensi, ada LSP ada LSP dari BNSP, lembaga sertifikasi profesi nanti ikutnya di sana, atau ada LSK lembaga sertifikasi kompetensi, itu sebagai syarat. Cuma syarat ini belum wajib. Jadi ada beberapa dinas yang memperbolehkan meskipun tanpa syarat, nanti tanpa syarat ini ibu-ibu sudah STPT-nya bisa keluar, ada yang tidak, beda-beda. Jadi kalau tanya, loh Mas kita sudah ikut berkali-kali STPT-nya belum keluar, yang mengeluarkan STPT bukan kita. Sekali lagi, yang mengeluarkan STPT bukan kita, tapi surat rekom itu datangnya dari kita. Nah, kenapa surat rekom tahun ini kita buat standarisasi? Karena mengingat kasus-kasus sebelumnya. Di tahun kemarin Pak Gito dan Bu Hartati itu banyak menerima panggilan dari kepolisian, bener Pak Gito? Mengenai teman-teman yang praktek tapi belum berizin dan seterusnya, atau sudah berizin tetapi syaratnya masih belum lengkap. Nah, kita flashback sejenak. Peraturan tentang pengobatan tradisional pertama kali keluar itu tahun 2003, nomor 1076 Permenkesnya. Setelah itu lahirlah tahun PP 103 tahun 2014. Yang dimana ketika undang-undang ini muncul 1076 tahun 2003 otomatis gugur karena di akhir di pasal itu berbunyi berlakunya undang-undang ini menunjukkan 1076 tahun 2003 gugur. Setelah itu lahirlah Permenkes 61 tahun 2016 yang mana mengatur tentang Bapak Ibu semua penyehat tradisional. Penyehat tradisional itu ada apa aja Mas? Banyak. Ada AP3I pijet itu ada 3, AP3I perpari, terus P3AI. Bekam itu ada PBI atau ABI. Kenapa? Tapi sudah sekarang PBI sekarang ada PAKTI. Nah, asosiasi di Indonesia itu banyak sekali tapi tidak semuanya terdaftar di kementerian Ibu ya. Jadi pastikan yang terdaftar di Kemenkes. Kemudian kalau kita bicara hipnoterapi ada Prahipti, Pranaregi ada sendiri. Kemudian Aspetri salah satunya, kami juga sebagai ramuan tradisional Indonesia satu-satunya yang terdaftar di Kementerian Kesehatan. Kalau pikir ada banyak, ramuan hanya ada satu. Yang mengaku sebagai sudah terdaftar di Kemenkes banyak. Tapi yang sebenarnya terdaftar di Kemenkes kalau di ramuan hanya di Aspetri. Itu. Nah, organisasi profesi ini fungsinya apa sih? Organisasi profesi ini fungsinya membina dan menaungi Bapak Ibu ketika nanti praktek.
setelah itu tahun 2018 nomor 15 itu lahirlah pengobatan tradisional komplementer, itu undang-undang untuk saya. Nah, di undang-undang itu tertulis di belakang, peraturan berlaku ketika 2 tahun peraturan ini disahkan. Semuanya bertulis seperti itu ya. Alhasil semua diperketat tahun 2020, yang praktek akupuntur harus D3. Ada yang pernah praktek akupuntur? Ada ya? Harus D3 ya? Sudah kuliah D3? Di Malang? Ya. Rata-rata yang sudah senior-senior kuliah D3 lagi di Malang. Karena di Malang itu dari tahun 2016 membuka kelas khusus yang untuk yang sudah senior-senior yang tidak bisa kuliah setiap hari. Itu wajib 2020, otomatis izinnya ada atau tidak otomatis mati. Otomatis izinnya diurus kembali dengan SIPTKT yang berlaku 5 tahun tapi harus kuliah D3. Oke. Kemudian yang aspetri, bekam dan seterusnya itu semuanya ditindak, terutama teman-teman bekam. Kenapa? Karena penyiar tradisional itu tidak boleh melakukan tindakan invasif atau melukai kulit. Melukai tubuh. Ini sebagai edukasi agar kita, ya benar ya. Nah, invasif itu harus komplementer minimal, jadi harus D3. Nah, alhasil tahun 2020 semuanya diperketat, terutama teman-teman bekam. Kalau teman-teman aspetri masih bisa praktek, masih aman prakteknya. Bekam itu susah. Banyak teman-teman bekam yang kena sidak. Biasanya pakainya bekam kering. Dr. Yopi dari tahun 2015 sampai sekarang mau bangun D3 bekam masih belum berhasil. Karena kenapa? SKS-nya 70% isinya tentang agama, bukan body of penelitinya bekam. Nah, kemudian tahun 2020 ditegaskan kepolisian dan Satpol PP boleh menindak karena itu ada aturannya. Nah, ketika boleh menindak, kami tahun 2020 itu, 2019 itu sudah ada kasus di aspetri, yang mana salah satu teman-teman yang praktek tidak punya izin aspetri, sering tampil di televisi. Tidak saya perlu sebutkan di televisinya, intinya di Jawa Timur, yang mana waktu itu kena kasus. Dan itu dituntut oleh teman-teman kedokteran, yang dimana ketika disidang oleh dinas kesehatan didatangi, kami ingat waktu itu karena kita asosiasi juga diundang, itu kita tanya tanaman ini tidak tahu apa ini tanamannya. Nggak kelihatan. Cengkeh. Itu tidak tahu mana cengkeh. Biasa di dapur, padahal kita tanya itu di depan dinas kesehatan, berharap beliau bisa jawab. Biar tidak izinnya belum selesai, minimal tidak terlalu parah, kita mau banggakan, oh dia sudah tahu herbal. Niatnya begitu, bagus niatnya kita dong. Tapi alhasil tidak tahu. Ditanyakan ini juga tidak tahu. Apa ini? Peka atau kembang lawang, nama ilmiahnya Ilicium verum. Ini nama ilmiahnya Syzygium aromaticum. Ini juga tidak tahu. Ini bukan kelabet, ini adas. Hati-hati membedakan adas Sama kelabet. Nah, kalau yang hari pertama sudah ketemu saya sudah tahu, bisa pasti membedakan. Hati-hati membedakan adas, jinten putih sama jinten masak. Nah, kita tenaga aspetri harus bisa membedakan. Adas Corniculum vulgare, jinten masak itu Carum carvi atau bahasa Inggrisnya caraway. Jinten putih itu namanya cuminum. Bahasa Inggrisnya cumin. Sama-sama dua-duanya bisa pakai bumbu tapi fungsinya beda. Dalam bumbu masakannya juga beda, bentuknya mirip. Semoga ada ya di depan. Kalau kelabet sudah sangat beda, jelas. Kelabet ini kelabet. Boleh diputar biar sekalian untuk pengetahuan Bapak Ibu. Bu, sini yang ke belakang, Bu. Mas ke belakang, Mas. Mas. Foto dulu. Dan pokoknya ini timnya Raisa dulu. Tim. Nah,
Ada stikernya jinten masak. Ini lah. Tawa jasa. Ikan enggak ada tahu. Ini bedanya jinten Lagi kelapa dikit. jinten masak sama das putih. Jinten putihnya ketinggalan. Tapi sebelum itu difermentasi dulu. Itu kemarin nanti. Sedikit fermentasi. Ya. Nah, sekarang cara membedakannya gimana, Mas? Cara membedakan herbal itu yang pertama dilihat bentuknya, kedua dicium aromanya, ketiga dicicipin. Kalau tidak dirasain, kita tidak tahu, apalagi hanya di foto. Ya. Pasti bingung coba, meskipun lihat di foto jenengan bisa membedakan. Susah, karena namanya jamu itu harus dicoba. Lagi digawe masak. Boleh dicicipin, tidak apa-apa. Masak. Lah ada apa-apa, sudah dicuci kok. Sudah jadi sendiri ya sudah. Oh iya, Ci. Nah coba satunya. Nah kalau ada jinten masak, saya biasanya bawa jinten masak, cuma tidak masuk barangnya. Itu sebagai kita harus tahu bedanya. Nah kita waktu itu datang sudah mempermudah, memberi edukasi yang gampang. Ini apa ibu? Pun tidak tahu. Nah kemudian di tahun-tahun ini juga banyak kasus mereka-mereka yang praktek dan itu bahkan kena denda. Nah itulah kenapa kami mengadakan standarisasi biar Bapak Ibu tahu semuanya apa bedanya. Kunyit temulawak apa bedanya? Temu putih sama temu mangga tahu bedanya? Tahu ya? Oh Bapak sudah hari pertama sudah ikut ketemu saya ya. Yang belum ketemu saya tahu bedanya temu putih sama temu mangga? Tahu bedanya kurkuma sedoaria sama kurkuma mangga? Belum. Materinya ada, tapi tidak mungkin saya buka sekarang. Intinya kalau kurkuma sedoaria atau temu putih itu rasanya pahit. Di luarnya itu ada kuningnya, tapi kuningnya lebih muda. Tapi kalau kurkuma mangga, kuningnya lebih tua, rasanya tidak pahit. Aromanya ada mangganya, maka namanya temu mangga. Kalau kalau kita beli di pasar Wonokromo, di pasar-pasar di daerah itu biasanya dicampur. Bukan, kita beli 1 kilo ya. Itu kadang ada yang temu putih atau ada yang temu mangga karena petani tidak tahu bedanya. Daunnya mirip. Bedanya kalau temu putih di tengahnya ada hitamnya daunnya, kalau temu mangga tidak ada, pudar. Tapi kalau udah sering juga beda. Kalau sudah kering beda, kalau temu putih biasanya agak hitam malah. Ringan. Terus itu Kalau ringan tergantung ketebalan, Lagi tergantung irisan, ketebalan. Gitu. Oke. Nah jadi ini hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita meramu. Cuma kita harus tahu dulu gimana cara membedakannya. Gitu. Yang mirip-mirip lagi banyak. Bedanya jinten hitam putih sama jinten hitam manis itu beda. Banyak orang datang dari Arab bangga, banyak jinten hitam asli dari Arab Saudi. Rasanya yang asli itu pahit, itu bukan. Satunya Nigella sativa, satunya Nigella damascena. Yang dipakai untuk habatus sauda itu adalah Nigella sativa atau jintan hitam manis. Bentuknya sama, ya kalau dilihat semata sama, aromanya mirip, tapi kalau di mikroskop itu beda. Kalau dibentuk atau dirasa itu beda rasanya. Nah makanya cara kita mengidentifikasi herbal itu ada 3 cara: dilihat, dicium, sama dirasa. Oke? Kita langsung masuk ke materi karena tadi kebetulan materi sebelumnya sebentar, jadi saya punya waktu yang lama. Silakan berdiskusi apapun. Intinya kontesnya tentang ramuan, mau tanya ramuan apa aja, insya Allah saya bisa menjawab. Oke, lanjut. Sebelum saya mulai, kalau saya bilang are you ready, jawabnya apa? Yes. Oke, semangat ya. Coba ya. Are you ready? Are you ready? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua, biar semangat.
Kalau saya bilang halo, jawabnya. Halo. Tapi diangkat tangan kanannya, biar nggak ngantuk. Baik. Oke, siap ya? Halo. Halo. Kalau saya bilang hai, jawabnya. Diangkat tangan kirinya biar nggak tengengen. Oke, siap ya? Hai. 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 Halo. Are you ready? Oke, siap. Kita langsung masuk ke materi karena materinya cukup panjang. Karena kalau kita bicara pengobatan tradisional atau kita bicara herbal, itu sangat banyak sekali. Bayangkan di herbal aja itu, menurut LIPI ada 1.600 tanaman obat di Indonesia, yang mana 313-nya digunakan sebagai bahan dasar obat tradisional dan bahan dasar obat-obatan modern. 313. Apakah 313 kita semuanya bahas hari ini? Tidak. Kecuali tidak ada pertanyaan. Sepakat ya? Karena tidak mungkin saya bahas 313 tanaman dalam satu hari. Karena panjang. Oke. Kemudian kalau kita bicara ramuan, ramuan itu ketepatan ramuan tergantung ketepatan diagnosa. Sekali lagi saya sampaikan, ketepatan ramuan tergantung ketepatan diagnosa. Kalau diagnosanya beda, maka ramuannya beda. Paham ya? Contoh ini sebagai pengantar. Ada yang punya riwayat hipertensi? Diabetes? Ada? Satu orang. Ada diabetes lagi yang lain? Oke, batal. Kita cari yang sama-sama. Ada yang batuk? Nah, berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada yang batuk. Pak, batuknya gimana keluhannya? Bisa disampaikan? Ada mic lagi nggak? Sesak nafas, terus tenggorokannya. Sesak nafas, terus tenggorokannya agak kering, agak tidak nyaman. Oke. Pak, batuknya gimana? Contoh, diagnosa itu bisa dilakukan tanpa kita menanyakan. Kalau menanyakan itu namanya anamnesa. Kalau diagnosa kita dari mengamati, melihat, mendengarkan itu sudah tahu. Suaranya bapak satu dengan bapak satu beda nggak? Oke. Nah itu kita sudah ketahui perbedaan keluhan di tenggorokannya seperti apa. Diagnosanya beda, herbalnya pun beda. Apalagi Pak, gimana keluhannya? Batuknya? Gatal, ada dahannya enggak? Nah, banyak dahannya. Warna kuning atau warna putih? Warna putih, encer berarti ya kalau putih ya. Bener ya? Sebelahnya yang batuk lagi? Enggak, belakangnya? Betul. Keluhannya gimana Mas? Keluhannya itu kalau batuk kayak ada gatel-gatelnya biasanya. Ada gatel-gatelnya? Ya, sama keluar dahak kuning gitu. Dahaknya tapi kuning. Iya. Dahak putih sama dahak kuning di herbalnya itu beda. Kenapa? Karena kalau kita bicara dahak kuning itu berarti biasanya lebih condong ke panas. Jadi biasanya lebih gampang haus, lebih gampang keringetan. Iya. Yang bapak dahaknya putih, keringetnya lebih susah. Ini ada ilmunya semuanya, ada diagnosanya. Diagnosanya menentukan produk herbalnya apa. Kalau kita beli produk jadi, kita tidak akan pernah bisa diagnosa. Tapi kalau kita langsung ketemu orangnya, satu persatu ditanyakan keluhannya, itu kita bisa tahu semuanya. Baru kita tentukan ramuannya. Satu orang untuk batuk sama-sama batuk itu herbalnya beda. Iya. Kalau bapak yang pegang pensil, ada nyeri telan enggak? Iya. Nah, berarti keluhan utamanya di tenggorokannya. Kalau yang Maka herbal utamanya itu untuk tenggorokannya. Kalau misalkan bapak yang paling belakang, biasanya kalau batuk salah makan, batuknya tambah dahaknya susah keluar, benar? Maka yang digunakan adalah ekspektoran atau pengencer dahak.
Nah, kalau sifatnya tambah dikasih yang panas, tambah tidak bisa keluar. Kencur itu sifatnya hangat, jahe sifatnya panas, sama-sama untuk batuk. Tapi kalau dikasih ke bapak yang belakang itu efeknya kurang. Tapi kalau dikasih ke bapak yang di depan, itu biasanya efeknya lebih bagus. Karena kenapa? Biasanya kalau bapak kena AC atau mandi pagi banget, itu biasanya dahanya tambah banyak, benar? Ya. Kenapa? Karena dipicu angin dingin sehingga tambah kumat. Ini kita bicara herbal secara tradisional. Herbal itu ada dua, ada herbal tradisional, ada herbal medis. Hari ini kita akan bahas dua-duanya. Herbiotik. Sangat ya. Nah, itu kita membedakannya seperti itu. Batuk, satu orang sama-sama batuk, itu herbalnya beda. Jangan kita semua pasien datang batuk, oh kasih daun mint, jangan. Kalau bapaknya di belakang itu kasih daun mint cepat sembuhnya. Kenapa? Penggunaan herbal yang baik, kalau saya mandiri pribadi, kalau saya boleh sharing, yang mana pengeracikan herbal atau ramuan itu memperhatikan secara modern ataupun secara tradisional, diperhatikan dua-duanya. Tapi kalau bapak belajar dari awal, kita secara modern dulu tidak apa-apa. Yang basicnya perawat bidan, secara modern dulu tidak apa-apa. Contoh secara modern itu seperti apa sih mas? Secara modern misalkan untuk hipertensi kita bisa menggunakan seledri atau apium graviolet. Seledri itu mengandung senyawa namanya apigenin yang sifatnya sebagai diuretik. Seledri juga mengandung flavonoid yang gunanya berfungsi sebagai ACE inhibitor. Itu sama dengan golongan kedokteran, obat-obatan kedokteran yang fungsinya juga sebagai ACE inhibitor. Jadi seledri itu bekerja dua. Nah ini bisa digunakan sebagai obat hipertensi, kita bisa gunakan. Obat hipertensi seperti apa? Kalau tensinya di 150 ke atas itu bisa digunakan 3 tangkai, 4 tangkai pokoknya bisa. Tapi kalau kita menggunakan 4 bonggol, saya pastikan pasti hipotensi, pasti geliat, pasti pingsan. Ini saya menunjukkan bahwa herbal ada ilmunya, tidak boleh sembarangan menggunakan. Habatus sauda. Tahu habatus sauda? Tahu. Gimana menurut Islam? Sunnah. Bisa mengobati segala penyakit kecuali kematian. Ada yang berani minum habatus sauda rebusannya 1 kilo langsung? Saya pastikan ngeblak. Habatus sauda yang digunakan untuk segala penyakit kecuali kematian pun ada ilmunya. Kenapa kok bisa digunakan untuk segala penyakit? Karena habatus sauda bisa meningkatkan imun sebagai imunomodulator, tapi dia juga bisa menekan imunosupresan. Dan jadi yang diperbaiki imunnya sebelum sakitnya. Ketika sakit apakah boleh menggunakan habatus sauda? Ada bukunya, ada ilmunya. Habatus sauda itu digunakan untuk penyakit apa, gimana cara kerjanya. Kalau kita bicara secara medis berarti kita bicara farmakodinamik dan farmakokinetik. Tapi kalau kita bicara secara tradisional, kita perhatikan herbal ini sifatnya panas dingin. Kerjanya ke meridian apa? Contohnya, tahu jahe? Pernah minum jahe? Pernah ya? Pernah nggak ibu minum jahe? Pernah ya? Wedang jahe. Wedang jahe, pedas sekali. Jahe merah atau jahe brand yang dipakai? Jahe ada 3, jahe merah, jahe straight, jahe gajah. Jahe yang dipakai jahe merah atau jahe brand? Pedas sekali rasanya. Pernah ya? Pernah nggak sepedes-pedesnya jahe kita minum perut kita panas? Tidak pernah. Kenapa? Capek yang bikin panas. Karena jahe kerjanya hanya di daerah pernafasan. Kalau tenggorokan panas sama dada panas, iya, karena memang kerjanya jahe di situ. Pernah nggak makan lombok? Pernah. Tiap hari ya. Kalau makan lomboknya berlebihan panas nggak perutnya? Itu menunjukkan lombok kerjanya itu di perut. Sehingga kalau berlebihan itu gangguannya juga di perut. Contoh, lombok itu capsicum annuum atau capsicum frutescens. Capsicum annuum itu cabai besar, capsicum frutescens itu cabai kecil. Dua-duanya mengandung capsaicin yang bisa digunakan untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, penelitian senyawa kimia modern itu baru lahir di tahun 1700 setelah digitalis purpurea itu diekstrak menjadi digoxin. Iya, digitalis purpurea, tanaman digitalis itu untuk jantung. Tanya sama dokter. Dokter Imam dokter. Kalau saya basicnya bukan dokter.
Itu diambil dari Digitalis purpurea, diambil senyawanya di digoxin. Loh Mas, apakah ada tanaman-tanaman lainnya dari obat herbal? Ada. Akar puli panda bisa digunakan untuk hipertensi, bisa digunakan akar puli panda. Kalau ibu beli puli panda itu sekarang harganya lagi tinggi-tingginya 400.000 satu kilo. Akar puli panda. Puli panda bunganya merah. Itu juga dipakai oleh teman-teman kedokteran karena mengandung serpentin dan reserpin. Iya, kulit panda, bukan kulit. Tergantung tubuhnya. Babaan pule beda. Pule panda Rauwolfia serpentina itu digunakan untuk hipertensi karena dia sifatnya penenang. Pule panda itu sifatnya penenang, bukan sifatnya sebagai diuretik. Nah, herbal untuk hipertensi itu ada cara kerjanya masing-masing. Kalau babaan pule itu namanya Alstonia scolaris. Itu yang digunakan untuk diabetes. Nah, itu beda. Nah, kenapa saya sebutkan bahasa Latinnya? Karena nama herbal setiap daerah itu beda-beda. Kalau bahasa Latin nasional, internasional pasti sama. Ada yang bilang pule, ada yang bilang pole. Tidak apa-apa, makanya saya sebutkan nama daerahnya sebagai edukasi aja. Bahwa beda nama ilmiah. Contoh, kalau kita, kenapa saya sebutkan nama ilmiahnya? Contoh, kejibeling tahu? Tahu. Kejibeling itu ada 4. Kalau kita buka bukunya Hine tahun 1960 itu kejibeling ada 4. Nama-namanya sama-sama ada kejibelingnya, sama-sama ada pecah belingnya. Yang pertama dipakai itu adalah ngokilo atau Strobilantes crispus. Nama lainnya adalah Strobilantes crispus atau Cerubucalim crispus. Ini ngokilo. Namanya juga kejibeling, cari di buku namanya kejibeling. Di online pun kejibeling. Boleh digeser. Ciri-cirinya daunnya kasar. Ular biasa takut di situ karena gatal. Namanya kejibeling. Tidak ada baunya. Dipegang daunnya diraba. Cari kejibeling. Kejibeling yang kedua atau kejibeling di kedua, ibu-ibu, bapak-ibu semua cari online sama, munculnya antara ini sama itu, sama-sama kejibeling, tapi cara kerjanya beda. Kalau batunya struvit dan itu keras, tidak berongga dan itu sampai susah dihancurkan, silakan pakai kejibeling yang di situ. Kalau batunya masih tidak terlalu keras, masih batu magnesium, batu kapur, silakan pakai kejibeling ini. Sama-sama untuk batu ginjal, tapi cara kerjanya beda. Ini namanya kejibeling atau nama lainnya kembang bugang. Yang bunganya putih ada buahnya hitam. Nah, ini yang gini, bener. Nah, ini kembang bugang. Kembang bugang. Namanya di Hene di kejibeling. Kalau kita ke pasar orang bingung bedakan mana kejibeling. Sama kayak kunyit putih. Kita ke pasar kunyit putih ada 3. Ada temu putih, ada temu mangga, ada temu rapat atau kunyit pepet. Sama-sama temu putih. Tapi khasiatnya beda, cara kerjanya beda. Kalau kita bicara temu putih berarti Curcuma sedoria, temu mangga Curcuma mangga, temu rapat atau kunci pepat adalah Boesenbergia pandurata. Itu 2-3 tanaman yang berbeda. Ya, ada kayak kentang-kentang kecil. Nah, itu untuk kewanitaan, untuk merapatkan. Nah, yang ketiga adalah gempur batu. Itu juga namanya kejibeling. Gempur batu kecil segini, tanamannya ada di sini, tahu ya? Itu namanya juga kejibeling. Itu bisa digunakan untuk batu-batu yang keras. Cara kerjanya mirip sama kejibeling. Cuma hati-hati penggunaan batu untuk batu ginjal. Kalau dia keras dan susah hancur, pernah keluar sedikit atau sudah di lab ternyata keras, itu pakai dosisnya kenyebelingnya sedikit-sedikit. Karena kenapa? Kalau banyak sampai saya asalnya dari Madura. Banyak itu banyak maksudnya. Keceplosan bahasa Madura barusan. Kalau banyak, kalau kita pakai kejibeling pasti nanti kalau dia seleb erythrocyte-nya pasti tinggi karena pasti ada pendarahan dan pasti ada peradangan, pasti ada nyerinya malah. Sehingga dihancurkan batunya pelan-pelan, apalagi lebih dari 2 mili pelan-pelan dihancurkannya. Yang penting pasti sembuhnya perlahan, tidak bisa kita hancurkan langsung hilang pakai dosis tinggi. Nah,
Jangan kita sebagai praktisi herbal jangan menggunakan konsep semakin banyak herbalnya semakin cepat sembuh, jangan. Sama kayak seledri tadi, jinten hitam tadi, banyak kita salah penggunaan fatal. Bisa dipahami ya? Ketiga, Sambiloto itu di Hinen 1960 itu tulisannya juga dibeli. Itu adalah sinonim. Sama kayak jahe, kata orang sini jahe, kata orang Sumatera halia. Sama betul ya? Halia ya? Orang lain bilangnya halia. Orang Kupang juga alia. Orang Kupang alia bukan halia. Kalau Sumatera halia. Ini Mbak Lia. Oh itu halia. Oh iya. Alias Pegagan, kata orang Sunda, antanam gede atau kaki kuda. Katanya kita pegagan. Nah kalau nama lainnya kedung coek atau coek gopel, itu sama semuanya. Bahasa Jawanya coek gopel. Nah, kalau kita bicara nama daerah itu sangat banyak, tapi kalau kita bicara nama ilmiah, Centella asiatica pasti munculnya itu. Karena kalau kita bicara pegagan nanti ada pegagan air, ada pegagan hutan, ada pegagan biasa, itu beda-beda semuanya. Nah ini sebagai pengantar saya menunjukkan bahwa dalam kita menentukan ramuan kita pahami dulu tanaman kita yang kita mau gunakan itu sudah benar atau tidak. Jangan-jangan niatnya sudah benar penggunaannya misalkan meniran ada dua, ada meniran hijau, ada meniran merah. Satunya Phyllanthus niluri, satunya Phyllanthus urinaria. Yang digunakan untuk stimuno itu adalah Phyllanthus niluri atau meniran hijau. Kalau meniran merah itu digunakan untuk menurunkan hipertensi atau digunakan untuk batu ginjal. Kita mau meracik meniran untuk batu ginjal yang dipakai ternyata meniran hijau, bisa juga. Tapi efeknya lebih cepat meniran merah. Nah, itulah Bapak Ibu gunanya kita ketemu hari ini. 300.000 itu udah ada harganya. Kami kuliah 1 semester berapa sekarang? 6 juta. Jadi ketika sudah di terapi pakai pelicin, Kalikan 3 tahun 36 juta. Belum uang mukanya 5 juta 41 juta. Belum praktek-prakteknya, belum tugas-tugasnya. Kita di sini 1 hari ketemu 75.000 disubsidi sama subsidi lagi. Oke. Hari ini kita banyak diskusi. Itu sekedar pengantar dari ramuan karena jangan-jangan niatnya sudah benar, dosisnya sudah benar, takarannya benar, tapi ramuan yang dipakai itu salah. Nah, jadi itu sebagai pengantar aja. Harapannya Bapak Ibu untuk awal itu belajar itu dulu. Karena di pasar juga itu beda-beda. Contoh, kumis kucing di pasar, Panggung, di Blitar dan di mana-mana itu rata-rata harganya 15.000, 18.000 Iya. per kilo. Iya. Tapi Kering itu kumis kucing hutan, bukan Orthosipon stamineus. Yang asli yang apa? Seberapa? Asli itu daunnya kecil-kecil, bunganya putih atau ungu. iya. Nama ilmiahnya Orthosipon stamineus. Bunganya putih ya. Bunganya putih atau ungu? Yang putih ya. Kalau yang hutan ada berapa? Udah jauh main 25 30. Itu Karena daunnya lebih kecil-kecil. Nah, bunganya yang beda kali ya? kandung. Kan saya tadi jelaskan beneran putih sama hijau, beneran merah sama hijau aja beda. Kalau nyari meniran merah banyak yang hijau. Iya, rata-rata yang digunakan yang hijau karena lebih besar. Kalau meniran merah itu lebih pendek-pendek. Betul, dan biasanya merambat, agak merambat. Iya. Tegak. Ada tapi satu. Betul. Yang tembok. Bunganya putih atau Mau nyoba? beda. Itu berarti hijau. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu sebagai calon-calon praktisi harapannya bisa mengetahui itu. Bukan kita sama teman-teman itu ingin memperberat sebenarnya. Khawatir nanti ada sidak lagi, tapi jawabannya kemana-mana kita juga yang bingung kan. Sebelah ya murah ya. Toh meskipun nanti di sidak kita juga dipanggil ke sana, misalkan mudah-mudahan enggak ya. Kita pasti tanyakannya herbal-herbalnya gampang seperti ini. Tapi kalau kita tidak tahu kita harus apa coba? Kan ini kan gampang kan? Itu sebagai contoh, sebagai pengantar. Nah,
saya anggap semuanya Bapak Ibu sudah bisa membedakan jenis tanaman karena waktunya tidak akan cukup untuk menjelaskan itu. Dan itu masih bisa dipelajari, apapun itu bisa dipelajari. Itu bisa dipelajari. Oke. Kita lanjut. Nah, ini tentang tanaman obat. Itu sudah tadi tentang pengantar tentang tanaman obat. Kaget ayo. Lampunya dibateni. Lampunya bisa dimatikan? Di mana lampunya ya? Lampunya di itu biar tanah. Nah, oke. Kita fokus aja ke layar. Saya mesti jalan-jalan, tidak apa-apa. Nah, ini tanaman-tanaman obat yang biasa kita pakai. Dari ini juga banyak di pasaran. Otimum. Pakai untuk urut dicampuri PCON. Biar angin. Ini otimum ini itu bukan kemangi. Aplikasinya Ini lampes, daunnya mirip kemangi tapi besar-besar. Dia punya sifat penenang. Ini daun jinten pasti tahu semua ya, daun jinten ya. Tahu kembang. Tapak dara, kayu legi. Daun mint tuh macam-macam, ada yang kecil merah, Mentol. ada yang besar, ada Mentha piperita, ada Mentha arvensis. Apakah khasiatnya sama? Kalau daun mint, kita bicara daun mint masih mirip, masih bisa ditoleransi. Kita bicara meniran hijau sama meniran merah itu masih mirip. Cuma kalau bicara efektifnya, yaitu kalau kita menggunakan meniran merah itu lebih efektif untuk hipertensi sama batu ginjal. Kalau meniran hijau lebih bagus untuk stamina, imunostimulan sifatnya. Dan hepatoprotektor, dia bisa melindungi liver. Bedanya di situ. Tapi meniran merah juga bisa untuk itu. Itu makanya saya bilang itu bisa ada toleransi. Tapi kalau dibandingkan efektivitasnya lebih efektif. Ya, salah satunya tergantung kita gunakan untuk apa. Serai. Disia. Keringan. Ada serai apa aja? Ada serai merah, ada serai hijau. Serai merah nama lainnya serai minyak. Serai minyak. Serai ada dua. Serai ada serai bumbu. Ada Andropogon nardus, ada Symbopogon nardus. Atau serai minyak atau serai wangi itu sama aja. Atau serai merah karena di tengahnya ada merahnya. Nah, kalau serai minyak ini diambil minyaknya untuk pemakaian luar. Tapi kalau serai bumbu itu dipakai untuk dijadikan jamu, dikonsumsi. Nah, apakah serai wangi itu tidak bisa dikonsumsi? Bisa. Efeknya lebih cepat serai bumbu. Tahu bedanya ya? Serai merah sama serai hijau ya? Serai bumbu sama serai minyak. Tapi wangian serai merah. Kan saya bilang tadi dia sebagai serai wangi diambil minyaknya. Tapi rasanya tidak pedas, tidak sewangi, tidak sepedas serai bumbu. Karena aromanya minyak telur, tidak enak dijadikan bumbu tetap. Iya. Itu serai bumbu. Sirih hijau sama sirih merah. Nah, kalau dalam hal ini sudah ada perbedaannya. Sirih hijau, piper betel itu bisa digunakan untuk banyak penyakit, untuk keputihan karena dia bisa membunuh kandidat ikan, jamur. Sirih hijau. Bisa untuk persarafan. Apakah sirih merah? Bisa. Tapi hati-hati penggunaan sirih merah karena bersifat toksisitasnya cukup tinggi. Jika penggunaannya berlebihan, maka akan bersifat racun. Saya ada 3 pasien di klinik yang dimana ada gangguan pegel-pegel bilangnya awalnya. Konsumsi sirih merah sembuh, konsumsi sirih merah sembuh. Makin lama makin banyak konsumsi sirih merahnya. Yang terjadi apa? Sekarang yang terjadi itu tremor. Iya, kayak orang sudah tua. Tremor lah. Parkinson beda. Standarnya berapa daun minimal paling Kan tidak kalau lebih dari Parkinson 12 daun kalau minimal. Kalau sirih merah maksimal 3 Kalau daun. bel pasti itu marah. Itu beda. Gitu. Kalau Nah,
Ini sirih hijau sama sirih merah, kita lihat sirihnya aja beda. Itu sudah yang satunya beracun, yang satunya aman. Gitu ya. Jadi hati-hati. Oke, kita sepakati semuanya. Anggap kita sudah tahu semuanya tentang tanaman obat, karena tanaman obat itu sangat banyak. Pada dasarnya kalau kita praktek herbal, karena kita bicara ramuan, pada dasarnya kalau kita bicara Bapak yang batuk tadi, kenapa pindah? Ya, kalau orangnya sudah biasa dingin, maka dia tidak akan betah dengan AC. Kenapa? Karena dia akan merasa langsung pusing kalau nggak meriang. Dia benar? Merasa dana badan langsung kan? Karena sifatnya sudah dingin. Maka yang dibutuhkan sekarang adalah wedang atau yang sifat-sifatnya hangat. Nah ini contoh nyata kalau kita diagnosa sudah fasih, herbalnya juga sudah fasih. Ya. Oke. Tapi kalau mas-mas yang di belakangnya batu tadi malah seneng kali cari asi kalau bisa depannya asi, benar? Iya. Karena kalau sedikit pasti keringetan, benar? Maka herbalnya beda karena cara kerja tubuhnya beda, kondisi tubuhnya beda dan seterusnya beda semuanya. Oke, lanjut ya. Tanaman obat kita penggunaannya itu yang pertama, bisa banyak teman-teman yang praktek tanaman obat itu bisa diolah menjadi berbagai bahan. Kita yang pertama bicara tanaman obat adalah tanaman obat dalam bentuk segar. Kumis kucing segar, kunyit segar, jahe segar, diolah menjadi minuman itu macam-macam. Ada yang dijual dalam botol, ada yang dipres, yang divakum, dipres biar tahan, ditaruh ke freezer. Nanti kalau mau direbus, kalau mau diminum diencerkan. Kemudian ada juga yang dijadikan sirup. Contoh sirup untuk pelancar BAB itu ada yang dipakai biasanya asam trengguli atau casavistula, daun sena atau salamagi atau sena mustifolia, kemudian daun ungu sebagai laksatif ringan, Garactophyllum pictum, kemudian kelembak Reum officinale. Itu semuanya bisa digunakan untuk pelancar BAB. Nah, dijadikan sirup biar bisa dikonsumsi sehari-hari. Biasanya yang paling banyak itu asam trenggulinya dicampur dengan asam jawa karena asam jawa sifatnya sebagai pelancar BAB ringan. Nah, itu dijadikan sirup rasanya enak. Nah, kalau bahan segar pada dasarnya itu bisa diolah menjadi banyak produk. Misalkan juga bisa dijadi instan. Kalau buat tadi itu fokusnya di instan. Bisa juga dibuat menjadi makanan minuman. Contoh mie kelor digunakan untuk anak-anak stunting, kita kemarin habis buat itu, termasuk es krim kelor dan seterusnya. Ya pokoknya ada bahan dasar kelornya karena kelor dan lebih bagus kelor kering daripada kelor segar. Nah itu semua ada pedoman ilmunya, ada penelitian. Kok bagusnya kalau kering? Intinya bahan segar itu bisa jadi apapun, bisa jadi minuman, bisa jadi bapak ibu praktek semuanya kalau sudah sedia bahan segar, peti aja di kebunnya, kemudian dikasihkan, itu orang lebih percaya biasanya. Ada teman-teman yang juga praktek seperti itu, menggunakan bahan seadanya atau bahan-bahan bumbu dapur, karena bahan bumbu dapur itu sudah asetnya luar biasa. Tergantung kita menentukan peracikannya, dosisnya dan kebutuhannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah bahan kering. Bahan kering ini contohnya semuanya bahan kering. Semuanya di depan itu contohnya bahan kering atau kita sebut biasa dengan Syplesia. Kenapa harus ada bahan kering? Pertanyaannya, kenapa harus ada bahan kering? Bisa tahan lama. Kalau yang ikut hari pertama di Blitar ketemu saya sudah pasti paham karena sudah saya jelaskan. Kita butuh, ya ada ikut tapi sudah pengalaman gitu kan. Bahan kering itu digunakan untuk bahan-bahan yang susah. Contoh bunga telang itu biasanya banyak di bulan-bulan ini. Tapi nanti kalau sudah musim-musim panas bunganya habis. Jadi yang dipakai itu bahan kayak bunga telang kering. Contoh lagi kunyit, jahe, temulawak, kunci pepat, bangle, lempuyang, temu kunci, terus kemudian temu ireng, terus kemudian temulawak, kunyit, laos ada dua, laos merah, laos putih, terus kemudian empon-empon yang lain-lain. Itu kalau ditanam bangle termasuk, itu kalau ditanam itu membutuhkan waktu paling enggak 9 bulan, 8 sampai 9 bulan. Nah kalau kita praktek, kalau misalkan 8 bulan kita baru ini, kalau kita 8 bulan baru ini ya kita kewalahan.
Masa kita praktek sekarang 1 kilo habis, nanti kita baru mau nanam lagi 9 bulan lagi mau praktek, kan tidak mungkin. Itulah kenapa pentingnya bahan kering. Oh iya, siap. Siap. 10 menit lagi istirahat. Oke. Jadi begitu. Kenapa kok ada bahan kering? Sehingga kunyit, temulawak, bangli, laos dan lain-lain itu dikeringkan agar bisa digunakan selama kita praktek seterusnya. Itu perbedaan bahan kering dan bahan segar. Ya. Apa-apa? Nah, ini kalau saya ngisi di daerah Kalimantan, Sumatera dan seterusnya, Jawa dan seterusnya, saya kadang bingung nama daerahnya. Nah, kalau ibu bapak betulnya saya bisa makan Gium, saya tahu namanya. Apa? Tahu, ada yang tahu gedung Serobo? Nggak tahu. Bahasa Indonesia ini apa? Ya kan? Yang sama-sama Jawanya ada nggak tahu, apalagi saya kan? Gitu. Nah, kenapa saya pakai nama ilmiah? Bisa nanti kasih ke saya baru saya bisa identifikasi ya. Yang jelas kalau longkos ciri-cirinya pasti banyak seratnya, pasti berserat. Makanya kalau dipotong tuh lebih keras dari pohon-pohon lainnya. Itu kemudian itu alasan kenapa kita pakai Simplicia. Begitu pula cengkeh, lalap, pala dan lain-lain itu panennya bisa setahun bisa hanya sekali, bisa 2 kali. Itu kenapa kita harus ada bahan kering. Yang ketiga, herbal bubuk. Kalau saya pribadi itu menggunakan herbal bubuk. Kenapa? Lebih ringkas, bisa ditaruh di toples. Iya. Tapi Bapak Ibu semua bebas memilih yang mana. Ini saya sampaikan semuanya agar Bapak Ibu itu bisa milih, bisa pakai bahan segar, bisa pakai herbal bubuk, bisa pakai herbal kering, gitu ya. Tapi ada bedanya kan? Ada bedanya, ada. Apalagi prosesnya salah. Kalau yang segar ya apa? Ada. Contoh, kalau kita bicara minyak atsiri pada kunyit itu fungsinya bagus untuk kolesterol dan kalau kunyit mungkin masih ada yang awam. Bawang, Bawang hitam. bawang Putih. bawang putih atau Allium sativum, tahu ya? Bawang putih ya. Bawang putih kalau dikonsumsi langsung itu bagus untuk asma. Tapi merusak gigi. Kalau kebanyakan sama membawa hawa nafsu, hawa mulut, bau mulut. Karena sifatnya afrodisiaka. Jadi bawang putih mentah itu sifatnya juga afrodisiaka. Nah, afrodisiaka itu penambah nafsu birahi. Bawang putih, kemudian pasak bumi, Tribulus terrestis, kemudian purwoceng itu semuanya sifat tanaman-tanaman afrodisiaka. Jahe itu afrodisiaka ringan, laos afrodisiaka ringan, cabai Jawa atau Piperito franctum itu cabai Jawa ada afrodisiaka kuat. Tapi kalau kita bicara campurannya ada adasnya, ada sirinya, itu bukan afrodisiaka, itu stimulan, itu bedanya. Kalau stimulan itu meningkatkan semangat, kalau afrodisiaka itu meningkatkan libido. Bedanya di situ. Oke, beda ya. Herbal memang seperti itu, Ibu. Sebegitu kompleksnya. Itu ya. Nah, ini herbal bubuk. Bedanya apa? Kalau bawang putih dikonsumsi itunya pasti bagus untuk yang tadi, tapi tidak aman untuk lambung. Lambung sensitif saya pastikan kembung. Kalau di Blitar yang pertama saya contohkan kunyit. Kunyit minyak atsirinya itu kunyit bagus untuk lambung, iya. Tapi kalau kunyit direbus, ditutup, digunakan untuk yang asal lambungnya tinggi, pasti sebah perutnya. Kenapa? Karena minyak atsiri kunyit tidak bisa digunakan. Sehingga kita butuh senyawa apanya dari tanaman obat, maka prosesnya seperti apa. Kunyit misalkan, kita gunakan untuk liver. Ya kita kan hanya butuh kurkuminoidnya. Ya udah minyak atsirinya dibuang aja, maka direbus dibuka, ada keluhan lambung, silakan direbus dibuka. Tapi kalau ada keluhan lambung, kunyitnya dipakai, rebusnya kalau ada keluhan lambung ditutup. Karena minyak atsirinya itu aman. Sama bawang, kalau sudah menguap, dia sudah menghitam, alisinnya sudah ganti menjadi aliin, maka tidak bisa menurunkan TG. Tapi kalau bawang putihnya segar kita konsumsi, itu bisa untuk asma, bisa untuk macam-macam.
SPG bisa. Nah, termasuk cara pengeringan tanaman-tanaman contohnya cabai Jawa itu akan dipakai untuk afrodisiaka malah minyak sirinya. Kalau dijemur ke matahari langsung habislah senyawanya hanya konsumsi cabai Jawa. 70% orang Indonesia yang produksi cabai Jawa dijemur langsung ke matahari. Iya. Minyak sirinya itu akan hilang. Maka lebih cepat efektif kita menggunakan cabai Jawa segar. Cabai Jawa, cabai Jawa, Mas. Cabai Jawa. Nanti di akhir-akhir kalau mau tanya tanaman-tanaman saya tunjukkan gambarnya ya. Biar cabai Jawa ada di sini harusnya ya. Piper retrofractum. Cabai Jawa atau cabai jamu nih yang belum tahu. Nanti kalau saya sebutkan tanamannya apa, kalau tidak tahu tanya ya, siapa tahu di depan ada. Gitu ya. Piper retrofractum itu sifatnya afrodisiaka kuat. Segar ya, tidak dijemur. Belum tentu. Kalau dijadikan simplicia bagus tapi diangin-anginkan. Atau kalau kita menggunakan di oven itu suhunya 50 derajat. Tidak boleh bebas. Tidak boleh karena 60 derajat protein vitamin itu mengalami denaturasi namanya, hancur. Tahan berapa menit? 50 derajat. Bisa seharian. Itu kan jemurnya lama ya. Sama sekali. Iya kalau di oven. Tapi kalau misalkan diangin-anginkan itu bisa sampai 5 hari sampai seminggu. Tergantung cahayanya. Kalau panas di Surabaya lebih cepat, kalau di Batu yang berembun ya lebih lama. Makanya tidak bisa dipastikan kalau herbal. Tapi yang pasti cara penjemuran yang bagus itu di atasnya dikasih waring, jadi tidak kena matahari langsung. Atau di emper rumah itu tidak kena matahari langsung. Nah itu kalau kita tanya apakah ada bedanya segar sama kering. Kalau pengiringannya benar pasti sama khasiatnya. Kalau pengiringannya salah pasti tidak ada khasiatnya. Tapi kalau ditanya lebih bagus mana, tergantung. Contoh kalau misalkan kita kunyitnya hanya untuk liver dan lain-lain, ya lebih bagus kunyit kering, karena lebih aman pasti. Tuh ya, 10 menit lagi. Saya 10 menit sampai ini aja. Oke, kalau sudah, istirahat dulu ya. Oke, istirahat dulu. Oke, kita lanjut nanti. Mungkin sekian dari saya, nanti istirahat mungkin sambil diskusi-diskusi herbal, praktek-prakteknya seperti apa sama teman-teman sejawatnya. Nanti boleh diskusikan dan seterusnya. Pada dasarnya kita nanti bisa banyak diskusi. Apa yang ingin ibu tanyakan aja sambil istirahat, sambil dirangkum. Kalau saya masih dalam ranah saya menjawab, saya insya Allah jawab. Tapi kalau bukan ranah saya tidak akan jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya datang ke sini jangan kecewa. Karena saya tidak akan menyampaikan ilmu-ilmu seperti ini di luar aspek ring. Saya sering ngisi di puskesmas dan lain-lain, tapi tadi saya tidak menyampaikan ilmu seperti ini karena ilmu ini hanya untuk praktisi. Kalau di puskesmas itu hanya asman toga, asuhan mandiri untuk toga, pijat akupressure yang mana misalkan untuk ASI itu konsumsi meniran temulawak sama daun katu dan seterusnya, hanya ilmu seperti itu yang kita jelaskan. Tapi kalau ibu bapak ibu semuanya praktisi, kita jelaskannya beda. Karena kenapa Bapak Ibu semuanya praktisi, dan ketika jadi praktisi jangan lupa kalau Bapak Ibu semuanya nanti jadi praktisi, apapun herbal yang ada di masyarakat pasti ditanyakan kejenengan. Jangan jawab kalau sudah jadi praktisi saya tidak tahu. Ngisin-ngisini. Nanti Pak tahu bijanggut enggak? Enggak. Atau usnia talus tahu enggak? Saya tidak tahu apa itu. Terus tanya lagi, tahu kayu anyang enggak? Gunanya untuk USK, biasanya digunakan untuk infeksi saluran kemih, tahu enggak? Loh, kayu anyang itu bentuknya kan kayak kayu ya? Diketawain sama yang nanya. Tahu kayu anyang ya? Electerus grandiflorus. Kayu anyang itu yang dipakai bukan kayunya tapi buahnya. Tapi namanya di buku kayu anyang. Tajam-tajam, ini mirip sama Tribulus terrestis, digunakan untuk afrodisiaka. Bedanya kalau kayu anyang itu biasanya durinya stabil sama besarnya. Kalau Tribulus itu ada yang besar ada yang kecil. Silahkan diputar. Nah ini kayu anyang, digunakan untuk infeksi saluran kemih. Electerus grandiflorus. Jangan nanti kalau jadi praktisi Pak, lo di tempatku banyak tambah. Ingat, praktek herbal itu ibu usahakan pakai, bapak ibu gunakan bahan yang ada di sekitarnya, yang tumbuh liar dan malah tidak dimanfaatkan orang.
Gimana caranya kita bisa menjadikan barang yang tidak punya nilai kita punya nilai? Kayak petikan kebun. Patian kebo, Euphorbia hirta bisa digunakan untuk asma. Apalagi? Alang-alang Euphorbia cylindrica digunakan untuk banyak hal. Bisa dia sebabnya sebagai penurun panas, bisa. Dia sebabnya sebagai Panas diuretik. dalam. Tapak liman, lepantulus kabar itu bisa digunakan untuk ESK. Dia bisa digunakan juga untuk radang panggul dan seterusnya. Peniran. Putri malu itu bisa digunakan untuk kanker. Berapa jenis kanker? Nah, ini lagi yang saya sampaikan. Terakhir ya sebagai penutup ya. Kalau kita bicara herbal, jangan kita bicara herbal. Oh herbal misalkan Sambiloto untuk virus, berarti bisa untuk virus ini belum tentu. Herbal itu bekerja secara spesifik. Nah kalau kita bicara virus berarti kita bicara herbal medis. Itu kenapa saya bilang herbal medis itu perlu sebagai dasar ilmu aja, tidak perlu diajar secara mendalam. Herbal tradisional itu perlu. Nanti saya tunjukkan cara kerjanya untuk setiap virus. Herbal itu beda-beda. Untuk H1N1 apa, HIV apa, yang satu untuk menghambat replikasi virus. Untuk SARS-CoV, COVID, Kayu anyang. herbal ada Ini cara buahnya kerjanya kayak beda-beda. Untuk Untuk kandung bakteri, kemih, misalkan infeksi kandung kemih. Ginjal juga bisa. sirih bisa Infeksi digunakan, kandung kemih. sirih itu jamur. Bakteri misalkan kita bicara bidarupas, Tak itu nembak. itu bisa digunakan untuk TBC, bisa digunakan untuk Staphylococcus aureus, bisa digunakan untuk Salmonella typhi juga. Salmonella typhi lah gampang untuk tipes. Nah, apa bisa digunakan untuk bakteri-bakteri lainnya? Tidak, beda. Bisa dipahami ya. Jadi jangan dipukul rata ketika herbal bisa satu untuk bakteri ini seolah-olah bisa untuk jamur, virus, parasit lainnya belum tentu. Apalagi misalkan Sambiloto bisa untuk Plasmodium, jenis-jenis Plasmodium untuk malaria itu Sambiloto bisa, banyak penelitiannya. Apakah Sambiloto bisa untuk digunakan bakteri yang lainnya dan seterusnya? Belum tentu. Ini daunnya kayak apa buahnya? Penasaran. Nama ilmiahnya. Oh ya, kalau kita bicara misalkan, Mas, apakah tanaman yang bisa digunakan pupuk itu bisa menggunakan bahan benar? Banyak herbal yang bisa digunakan untuk pupuk. Banyak herbal yang bisa digunakan untuk pestisida. Ya. Banyak herbal yang bisa digunakan untuk rapelan. Rapelan tahu ya? Rapelan itu adalah senyawa yang bisa menghambat misalkan serangga-serangga untuk makan di daerah kulit. Contoh nyamuk, biar jauh dari kulit bisa dipakai daun serai, daun jeruk dan seterusnya. Mungkin itu sekian dari saya karena sudah ada, kita lanjut nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.